Bismillahi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita kembali berjumpa melalui kanal YouTube ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan keberkahan bagi kita semua, didekatkan jiwa kita dengan Rasulullah Muhammad SAW dalam kecintaan dan kerinduan yang tulus kepada Nabi Muhammad SAW, dan Allah Subhanahu wa taala berkenan menjadikan kita selamanya menjadi umat Sayyidina Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara masih seputar tentang cinta kepada Rasulullah Muhammad SAW. Ketahuilah sesungguhnya Rasulullah Muhammad SAW mencintai kita semua umatnya melebihi daripada cintanya kepada dirinya sendiri. Rasulullah akan senantiasa bersedih jika masih melihat ada umatnya yang bersedih dan berduka, karena dia adalah ayah kita. Dia adalah orang tua rohani kita dan selalu ingin melihat kita dalam keadaan bahagia, dalam keadaan lepas, dalam keadaan penuh dengan kebahagiaan. Rasulullah Muhammad SAW mencintai kita bukan hanya sekedar di dunia ini, tapi mencintai kita bahkan kelak di akhirat ketika hari kiamat nanti. Di saat semua orang memikirkan dirinya sendiri, seorang ayah lupa kepada anaknya, anaknya pun lupa kepada ayahnya. Ibu lupa kepada anaknya, anaknya lupa kepada ibunya. Semua orang berpikir diriku, sehingga mereka semua mencari tempat pertolongan. Ada di antara mereka ingin mendapatkan syafaat dari Nabi Adam alaihissalam, namun Nabi Adam tidak memiliki kekuatan untuk bisa memberikan syafaat. Bahkan datang kepada Nabi Ibrahim juga tidak mampu. Datang kepada Nabi Musa, Nabi Musa juga tidak bisa membantu dari fitnah di hari kiamat itu. Juga Nabi Isa demikian. Namun mereka kemudian mencari-cari Rasulullah Muhammad SAW di antara mimbar-mimbar para nabi. Ada mimbar yang kosong. Mimbar kosong itu adalah mimbar yang harusnya ditempati oleh Nabi Muhammad SAW. Ternyata mereka mencari-cari Nabi. Ketika Nabi ditemukan, beliau dalam keadaan sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada Rasulullah Muhammad SAW, "Wahai Rasul, is'al ya Muhammad, mintalah engkau wahai Muhammad, ma turid, apa yang kau inginkan?" Lalu kemudian Rasulullah Muhammad SAW menjawab, "Ya Rabbi, ma sa'altuka illa su'alan wahidan, illa amran wahidan, la tubqi min ummati dakhalan." Jadi yang diminta oleh Rasulullah Muhammad SAW lagi-lagi umatnya, jangan sisakan
satupun dari umatku di neraka, ya Allah. Jadi artinya bahwa Rasulullah akan merasa sedih jika masih ada satu saja umatnya masuk neraka. Ada sebuah kegembiraan untuk bagi kita dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda." Maka sungguh aku akan memberimu, sungguh dia akan memberimu Muhammad. Sungguh dia Tuhanmu akan memberimu Muhammad hingga engkau ridho, hingga engkau puas. Lalu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allah la arda wa wahidun min ummati dakhalanna." Demi Allah, aku tidak ridho, aku tidak puas jika masih ada satu saja umatku masuk neraka. Itulah kecintaan yang diekspresikan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Maka sudah selayaknya kita sebagai umat sangat mencintai Rasulullah Muhammad SAW. Ingat, Rasulullah tidak membutuhkan cinta dari kita, tapi kita sangat membutuhkan cinta dari Rasulullah Muhammad SAW. Sebagaimana sholawat itu bukan kebutuhan Rasulullah, tapi sholawat itu kebutuhan kita sendiri. Karena setiap saat Allah Subhanahu wa taala berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah cukup dengan selawat yang dicurahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sebagai selawat yang luar biasa. Sementara selawat kita ini adalah dari orang, dari sosok yang penuh dengan kehinaan, penuh dengan kelemahan, penuh dengan dosa, nilainya sangat kecil ketimbang selawat yang dicurahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kecintaan kita kepada Rasulullah bukan untuk diri kita, tapi untuk diri kita sendiri. Bukan untuk Rasulullah, tapi untuk diri kita sendiri, untuk kebahagiaan kita sendiri. Bagaimana ketika Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in." Tidak beriman salah satu kamu sekalian hingga ada aku ini lebih dia cintai daripada anaknya, daripada ayahnya, daripada semua manusia. Hadis ini bukan berarti Rasul meminta cinta kepada kita, tapi sesungguhnya agar engkau terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala, maka tumbuhkan perasaan cintamu kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena jika engkau mencintai Rasulullah, maka engkau akan mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian sahabat-sahabat Nabi memiliki pesona cinta yang luar biasa kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tentu saja tidak perlu dipertanyakan bagaimana kualitas cintanya kepada Rasulullah Muhammad SAW. Di saat beliau menyertai Nabi Muhammad dalam hijrahnya, kemudian beliau bersembunyi di Gua Sur. Sebelum memasuki Gua Sur, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq memastikan bahwa tempat itu aman bagi Rasulullah Muhammad SAW. Dibersihkan semua yang berbahaya. Setelah semuanya dianggap aman, maka Rasulullah dipersilahkan masuk ke dalam Gua Sur. Lalu kemudian dalam kelelahannya Rasulullah tidur di pangkuan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Tiba-tiba ada semacam ular masuk ke dalam lubang dan diketahui oleh Sayyidina Abu Bakar ini ular berbahaya. Maka kemudian ditutup dengan kakinya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ternyata kemudian ular itu menyengat Sayyidina Abu Bakar dan beliau menahan sampai kemudian keringat beliau jatuh dan jatuh tepat di wajah Nabi Muhammad SAW. Maka Rasulullah bertanya, ada apa? Wahai
kawanku, ya Rasulullah, ini saya digigit ular. Maka kemudian Rasulullah berbicara dengan ular, kenapa kau menggigit sahabatku? Ya Rasulullah, saya ini begitu lama ingin bertemu dengan engkau. Sudah saya rencanakan begitu lamanya, namun ketika ada kesempatan menatap wajahmu, tiba-tiba Sayyidina Abu Bakar menutupku dan menghalangiku, maka aku gigit Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Maka setelah itu Rasulullah tersenyum dan Sayyidina Abu Bakar Siddiq kemudian disembuhkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Dan ketika itu selesai, tiba-tiba di atas ada orang yang lalu lalang mencari-cari Nabi Muhammad SAW. Maka gemetar Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Gemetar bagaimana jika mereka bisa mendeteksi keberadaan Nabi Muhammad SAW. Yang dipikirkan Sayyidina Abu Bakar bukan tentang dirinya, tapi tentang Nabi Muhammad SAW. Sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan kau sedih, sungguhnya Allah bersama kami. Itu Rasulullah sampaikan kepada Sayyidina Abu Bakar bahwa Allah selalu bersama kami. Tenanglah dia. Lalu bayangkan bagaimana suatu saat ketika Sayyidina Abu Bakar itu berdakwah di sekitar Ka'bah. Lalu kemudian datanglah orang-orang kafir Quraisy. Mereka menghajar Sayyidina Abu Bakar sampai kemudian beliau pingsan. Beberapa hari kemudian beliau siuman. Yang ditanyakan pertama kali oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bukan tentang bagaimana keadaanku, tapi yang ditanyakan oleh beliau adalah bagaimana keadaan Nabi Muhammad SAW. Dari saudara-saudaranya menyatakan, Muhammad baik-baik saja. Saya tidak akan pernah tentram hatiku ini sampai aku melihat Nabi Muhammad SAW. Maka kemudian setelah siuman itu beliau diajak menemui Nabi Muhammad SAW. Itulah ekspresi kecintaan sahabat kepada Nabi Muhammad. Kemudian di perang Uhud. Perang Uhud itu adalah perang yang paling luar biasa dan menggetarkan. Dan mungkin semua orang menganggap bahwa ini akhir dari Islam, karena Islam saat itu kalah dalam perang Uhud. Kemudian berhembus desas-desus bahwa Rasulullah telah wafat. Maka semua wanita di Madinah bertanya, bagaimana keadaan Rasulullah? Keadaan Rasulullah baik-baik saja. Ayahmu wafat. Oh, yang ditanyakan ketika dia mendapatkan informasi ayahnya wafat, dia hanya bilang innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu kemudian dia bertanya bagaimana keadaan Rasulullah. Jadi yang ada dalam pikiran, dalam perasaannya adalah hanya Rasulullah Muhammad SAW. Anakmu wafat, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tetapi kemudian kembali mereka bertanya tentang Rasulullah Muhammad SAW. Lalu kemudian setelah itu mereka diberitahu Rasulullah dalam keadaan baik-baik saja. Kata mereka, seluruh musibah yang menerpa kami sangat kecil bagi kami selagi Rasulullah Muhammad SAW ada di tengah-tengah kami. Dan kemudian mereka masih tetap mencemaskan tentang keadaan Rasul. Mereka baru bahagia dan gembira ketika Rasulullah Muhammad SAW ada di hadapan mereka. Itulah ekspresi kecintaan para sahabat-sahabat wanita dari Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian
Suatu saat ada namanya Sauban. Sauban ini dikisahkan adalah orang yang banyak berkhidmat kepada Nabi Muhammad SAW. Suatu saat Sauban itu bersedih, berlinang air mata. Rasulullah bertanya kepada Sauban, apa yang membuatmu bersedih wahai Sauban? Apa yang membuat kamu menangis wahai Sauban? Yang membuat aku menangis ya Rasul adalah di dunia ini saya selalu menyertai Rasul. Di dunia ini tanganku bisa bertemu dengan, bersalaman dengan tangan Rasul. Kulitku bisa bersentuhan dengan kulit Rasul. Tapi apakah mungkin kelak di akhirat aku bisa bertemu dengan engkau ya Rasul? Mungkinkah? Mungkin saya masuk surga, tapi belum tentu saya ini satu level dengan engkau ya Rasulullah. Tapi tidak sebanyak saya bertemu dengan engkau ketika hamba di dunia ini ya Rasul. Maka Rasulullah tidak bisa menjawab pertanyaan Sauban dan kegelisahan Sauban. Sehingga turun ayat may yuti'illaha war rasul faulaika an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, maka orang-orang itu Allah akan berikan nikmat yang telah diberikan kepada para nabi, as-siddiqin, asy-syuhada was-shalihin, sebaik-baik sahabat. Itu artinya orang yang taat kepada Rasul dan berarti mencintai Rasul, maka dia akan bersama dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang sudah disinggung di dalam volume kajian yang lain, al-mar'u ma'a man yuhibbu. Seseorang bersama dengan yang dicintai. Maka ini adalah ekspresi kecintaan para sahabat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Meskipun demikian, sahabat-sahabat ini dianggap biasa saja oleh Rasulullah. Orang yang paling dirindukan oleh Rasulullah siapa? Istaqatu yakhwani, aku merindukan saudaraku. Para sahabat mengatakan, aku ini adalah hamba, kami ini adalah saudaramu ya Rasul. Oh tidak. Amma ikhwani faqawma ya'tuna min ba'di yu'minuna bi wala yarun. Dia adalah kaum, saudaraku itu adalah kaum yang datang setelahku, dan dia beriman kepadaku, mencintaiku, sementara mereka tidak melihat. Itulah orang-orang yang dirindukan olehku. Dia tidak pernah melihat aku, tetapi dia begitu cinta kepadaku, begitu rindu kepadaku, dan aku rindu kepada mereka. Karena itu, maka kita ini adalah orang-orang yang dirindukan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Selagi di dada kita ini dipenuhi dengan kecintaan, kerinduan kepada Sayyidina Muhammad SAW. Mari kita tumpahkan kecintaan ini bukan hanya dengan sekedar kata-kata, tapi tumpahkan kecintaan ini dengan pengorbanan harta, untuk bagaimana kita bisa menegakkan risalah Rasulullah Muhammad SAW dan menegakkan akhlak Nabi Muhammad SAW dalam keseharian kita. Bagaimana pembicaraan kita seperti cara bicara Rasulullah Muhammad SAW. Kita terus belajar. Jangan sampai perkataan-perkataan yang terlontar dari lisan kita ini adalah kata-kata yang menyakiti saudara kita. Karena Rasulullah Muhammad SAW kata-katanya tidak pernah menyakiti hati orang lain. Dan kalau Rasulullah Muhammad SAW berkata dengan lemah lembut, kita belajar berkata dengan lemah lembut. Jauhkan setiap kata-kata kita ini dari menyinggung perasaan orang lain.
kita mencoba untuk menjelajah tentang bagaimana sosok Nabi Muhammad SAW untuk kita ekspresikan kecintaan. Karena cinta itu selagi bermakna cinta bukan hanya sekedar kata-kata, tapi cinta selagi bermakna cinta adalah identifikasi kita, meneladani, menjadikan yang dicintai sebagai modeling dalam kehidupannya. Dan kalau kita menjadikan Rasulullah sebagai kecintaan kita, maka kita jadikan Rasulullah sebagai uswah, sebagai teladan, sebagai role model dalam kehidupan kita. Dan setiap apa yang kita lakukan semoga sejalan dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Kita semua semoga dijadikan oleh Allah sebagai umat yang senantiasa memenuhi hatinya dengan cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan kecintaan kita kepada Nabi membuat kita mendapatkan kecintaan yang khusus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semua. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.